Mari kita dengarkan suara dari Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Kita ke Muhammadiyah terlebih dahulu, Pak Abdul Muti. Ketika Perpu dari Presiden ini tidak digunakan sama sekali untuk menunda pilkada dan pemerintah tetap bersikeras, sikap nyata apa yang akan diambil oleh Muhammadiyah, Pak Abdul Muti? Kami masih bersikap supaya pemerintah menunda pemilu kada. Jadi bagi Muhammadiyah itu belum ada opsi-opsi lain kecuali pemilu kada itu ditunda. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa yang menyampaikan aspirasi supaya pemilu kada ditunda itu tidak hanya Muhammadiyah dan NU. Saya baca di media itu ada juga dari KWI, kemudian juga dari Permabudi, kemudian Komnas HAM, dan juga berbagai aliansi masyarakat sipil yang dihimpun lewat Ceng.org yang sudah lebih dari 35.000 orang meminta supaya pemilu kada itu ditunda. Sehingga kami masih tetap berada pada sikap dan pandangan kami dengan berbagai argumen yang sudah kami sampaikan itu agar pemerintah tentu dengan berbagai pertimbangannya dan juga dengan pertimbangan tadi Bang Refli menyampaikan bahwa memang ada hak memilih dan dipilih, tapi hak hidup juga bagian penting dan hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan juga bagian dari hak warga negara. Karena itu maka Muhammadiyah belum punya pandangan dan opsi serta pembahasan kalau tetap dilaksanakan. Yang ada dalam pikiran Muhammadiyah sekarang ya pemilu kada itu ditunda. Oke, baik. Kita dengar suara dari PBNU. Pemerintah menyatakan sampai sekarang akan masih tetap melakukan pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang. Bagaimana dengan PBNU? Apakah akan ada langkah atau akan ada langkah bersama dengan organisasi-organisasi lainnya untuk berupaya katakanlah mencari opsi lain atau bagaimana? Ya, kalau sikap PBNU sampai hari ini juga memang belum berubah untuk menyampaikan satu rekomendasi agar pemilu kada ini ditunda. Tetapi kalau kemudian katakanlah pemerintah dalam hal ini kekeh untuk terus melaksanakan pemilu kada, yang bisa kita lakukan ya sekarang tinggal berdoa, sekaligus mengawal tentunya proses ini. Dan kami memiliki Satgas Peduli COVID-19, Satgas NU, yang sampai hari ini sudah lebih dari 290 miliar dari warga NU yang terkumpul, kemudian kita tasarufkan kepada warga terdampak, baik itu untuk membantu ekonomi, juga untuk membantu kesehatan, dan tentu kita harapkan kepada masyarakat, jika memang pemilu kada tetap berlangsungkan, mari kita sama-sama tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, dan di tengah-tengah ini tentu kita berharap masih ada ruang-ruang di mana kita semua untuk bisa melihat bagaimana, saya menyetir apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, ya, bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Maka hak untuk hidup bagi rakyat, tidak usah kita misalnya menghitung ada sekian juta orang yang akan meninggal, bahkan satu orang nyawa pun tidak bisa kita tukar dengan uang, apakah 50 triliun, 100 triliun, berapapun. Karena ini adalah menyangkut hak dasar, yaitu hak hidup bagi seseorang. Maka untuk itu kita harapkan demokrasi yang kita pilih sebagai bagian dari berlangsungan dari proses dari rakyat ini adalah bagaimana kita mengutamakan keselamatan setiap jiwa dari warga negara kita. Pada dasarnya adalah ini bagian dari tugas kemanusiaan dari seluruh yang ada. Maka untuk itu kita harapkan tentunya masih ada sedikit ruang ke depan untuk bersama-sama melihat. Karena toh sampai hari ini, meskipun pemerintah daerah berbagai macam tempat telah mengambil kebijakan-kebijakan seperti PSBB, PSBM, dan seterusnya, tapi angka-angka ini masih terus bertambah karena kita juga sebagai unsur masyarakat semuanya secara jujur kita melakukan otokritik, belum sepenuhnya menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Dan kita semua tahu bahwa dalam proses pemilu kada sejak awal terjadi banyak pelanggaran, dan yang kita khawatirkan adalah pada saat pemilu kada yang akan datang ini juga munculnya atau tumbuhnya kluster-kluster baru yang tidak kita inginkan. Itu kita mohon kepada seluruh pihak untuk bersama-sama melihat berbagai macam
atas itu. Dan tadi Pak Refli Harun sebetulnya telah memberikan beberapa pintu-pintu ya. Jika dimungkinkan untuk ditunda, kita akan terus berpikir apakah dimungkinkan untuk pemilihan ini misalnya dipilih oleh bagian anggota DPRD legislatif. Ya. Artinya pemilihan ini untuk sementara karena menghadapi situasi yang sangat tidak normal, transisi kita adalah kita mengubah bagaimana proses atau sistem pemilu kada itu. Baik, terima kasih banyak Pak Helmi Faisal dari Sekjen PBNU, kemudian sebelumnya ada Pak Abdul Mukti dari PP Muhammadiyah, dan juga Bang Doni Garhal, dan juga Bang Refli Harun. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Ya.